Terima kasih Pak Enardo. Salam Pak Enardo. Salam Pak Bu Ana dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Juga salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, kembali kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amos 4 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan, yang ada di Gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari, supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang rasanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel, dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal, dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi, dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi. Dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu suka, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu, ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehijauan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti gunung. Ulang, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu
hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan akan berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah, semesta alam, itulah namanya. Demikian. Lanjut, Bu Lili. 1 Petrus 3 ayat 1-7 ya Pak? Semua, Bu. Ya? Oh semua? Satu pasal? Oh. Ya. Oh baik Pak. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati murni yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu
karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh hiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nirliana dan Ibu Lili. Selanjutnya kita akan mendengar renungan firman Tuhan dengan tema santai-santai rambut. Silakan Pastor Joseph Fauzan. Oke. Luar biasa, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, saudara ya. Ini saya lagi beku, saudara ya, lagi kedinginan. Hari ini dingin banget, saudara ya. Saudara, luar biasa. Ketika firman Tuhan selalu mengingatkan kita, saudara ya, untuk hidup sederhana, hidup bersahaja. Ya, perjanjian baru ya, dalam teologi dalam perjanjian baru. Teologi dalam perjanjian lama, ya, Anda akan melihat berkat itu jasmani, saudara ya. Orang berlimpah kaya, makin kaya, berpakaian mewah, megah, ukuran baik, cuci yang megah, yang besar, yang magung-magung, saudara. Begitu masuk perjanjian baru, sweet, saudara. Ya, baju yang sederhana, perhiasan yang mengabaikan perhiasan, kemewahan, pokoknya hidup dalam kesederhanaan. Pendek kata ya, Rasul Paulus itu ngomong dengan jelas, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Serem, saudara ya. Bukan berarti Anda terus jadi melarat, oh bukan, saudara ya. Bukan berarti terus Anda jadi malas bekerja, bukan, saudara. Anda boleh memakai baju yang baik, baju yang bagus. Tetapi yang dilarang adalah apa, saudara? Kita sudah bolak-balik, yang bermewah-mewah. Sehingga Anda mengabaikan diakonia. Ya, yang bermewah-mewah sehingga Anda mengabaikan diakonia, saudara. Itu yang dilarang. Serem ya, saudara ya. Nah, kita seringkali sudah jelas tertulis di Alkitab, asal ada makanan pakaian cukuplah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada, diakonia dengan sekuat tenaga ya. Dikatakan sedekah itu akan menyucikan sisanya. Dikatakan juga tiap hari jemaat diperhatikan, nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang sampai nggak bisa makan, saudara. Ya, kalau orang cuma minta sembako, ya apa-apa, jangan kebanyakan rewel. Orang kalau sampai minta makan itu, ya, kitanya juga jangan terlalu ketat, gimana ya.
SOP tetap jalan, tapi jangan galak-galak. Ya saudara ya, karena memang banyak orang tidak patuh SOP, lalu menyepelekan ya. Nah itu sangat disayangkan sekali ya, padahal dana ini kalau semua tidak patuh SOP, ya nanti dana ini habis begitu saja, kita menghambur-hamburkan. Itu nggak boleh, saudara ya. Makanya patuhilah SOP, cuman jangan galak-galak. Apalagi kalau mereka minta makan. Orang kalau sampai udah makan minta itu, saudara, itu dalam satu titik terendah dalam hidupnya dia, saudara. Jangan kita tambahi dengan dimarahi lagi, saudara. Mengapa? Dia sudah minta saja itu sudah hukuman buat dia, saudara. Sudah rasanya penghakiman yang berat. Jangan kita menghakimi lagi. Ya, jangan kita ngomelin lagi. Ya pokoknya ikut doa pagi. Dah nggak usah banyak ngomong. Datang saja doa pagi ya. Ya 3 bulan kita pasti bantu. Lu jangan sebulan sekali baru nongol, saudara ya. Tiap pagi ikut. Ya lawang pulsanya diganti kok. Soalnya nggak bisanya di mana. Ya kalau Anda benar-benar lagi nggak punya uang, bilang Bu minta tolong ya, minta Bu Vivin minta tolong supaya saya bisa ikut doa pagi kuotanya. Kalau sudah gitu konsisten, saudara ya. Tetap bangun pagi itu sehat, saudara ya. Kalau kecuali Anda lembur kerjanya satpam tiap malam ya, di satpam saja Anda jam 4 pagi kan masih bisa ikut doa pagi, pulangnya jam 6 kan. Ya kan? Aku saya kan shiftnya jam 6 atau jam 7 kan. Jadi Anda masih bisa ikut doa pagi ya, kalau lagi Anda yang kerja shift malam, kan bisa sambil dengerin, saudara. Ya. Jadi saudara, banyak hal yang sebenarnya kita bisa tetap setia di dalam komunitas tanpa Anda harus melanggar SOP. Ikutin saja, saudara. Tiba-tiba Anda bertumbuh. Susahnya apa coba? Masalahnya di mana Anda ikut doa pagi itu? Bangun pagi, ya kan? Nah, bukan berarti bagi Anda yang sudah diberkati, ya, terus Anda kayaknya butuhkan beda, enggak. Anda yang sudah diberkati melimpah dalam keuangan pun, ikutlah doa pagi, saudara. Karena itu akan membuat Anda tetap tune dalam frekuensinya Tuhan. Ya, tetap dalam pembacaan firman Tuhan, tetap dalam belajar. Makanya kita ada kelas-kelas, banyak sekali kelas kita ya, saudara ya. Kelas evangelis, dan murah-murah, saudara ya, murah-murah sekali. Ya, hanya 500.000 untuk 4 bulan, saudara ya. Kalau yang dibaptis di komunitas kita malah nggak perlu bayar, sebetulnya. Ya, nggak perlu bayar. Nanti kita ada pemuridan, ya. Hari Sabtu jam 7 ya kita mengundang semua bisa ikut pemuridan. Nanti yang mengajar dari tim ya, tim pertama, nanti kita ada banyak sekali pengajar, tapi kita dari tim pertama ada 10 orang ya. Tim pertama ini kita lagi coba ya, kita coba sejauh mana nanti 10 orang ini ya nanti akan jadi bibitnya ya yang untuk pemuridan dicoba ya. Nanti 8 kali pertemuan. Nah, nanti semua ya yang mau minta materi itu boleh. Nanti kita kasih, saudara. Kita kasih materinya itu dengan cuma-cuma, nggak perlu bayar. Pemuridannya juga nggak bayar, saudara ya. Semua nggak bayar. Tim ini nanti akan mengelola pemuridan itu. Bagaimana kita gaya hidup kita sebagai anak Tuhan yang benar. Bagaimana kita hidup di dalam kesederhanaan, bagaimana kita punya kehidupan lahir baru yang benar, bagaimana berdoa, bagaimana mendengar suara Tuhan, apa itu penuh dengan Roh Kudus, apa itu berbuah, diajarin saudara di situ. Sehingga hidupmu jadi ketika kita belajar dari guru kita yang agung Tuhan Yesus, kita nabrak sana nabrak sini, tidak karu-karuan, saudara. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu bagaimana gaya hidup kita. Ya, banyak sekali kita melihat ya bermewah-mewah, bergaya hidup mewah. Kalau Anda tahu nggak kalau Anda bergaya hidup mewah itu bikin iri orang lain. Akhirnya orang iri dan orang jadi nggak suka, ya kan, dengan Anda. Kedua, selain Anda hidup mewah, ada orang nggak suka, Anda juga akan hidup dalam berbagai macam kesulitan sendiri. Anda yang utangnya banyak, hidupnya mewah, juga susah. Anda yang lagi nggak punya uang, kepengen hidup mewah, juga susah. Anda yang sudah punya uang, lalu Anda bergaya hidup mewah, ketika Anda lagi nggak punya uang,
nanti nggak bisa menyesuaikan. Percaya saya, mayoritas itu nggak tahan, saudara. Makanya biasakan hidup sederhana, ya. Biasakan hidup sederhana. Biasakan menikmati kesederhanaan. Karena tidak cantik. Oh, cantik itu tidak harus pakai rambut badai, saudara, alis badai segala macam, tidak perlu. Ya, saya sudah ajarin. Ya, percaya saya, kalau cantikmu itu yang model-model begitu, ya setahun saja sudah bosan, saudara. Tapi kalau cantikmu itu keluar dari hati yang benar-benar cantik, itu bertahun-tahun, saudara. Sampai, makanya saya sering ajari ya, kenapa banyak ya suami-suami lalu selingkuh sama pembantunya. Karena isinya ladaknya minta ampun galaknya, saudara. Sementara pembantunya ya karena dia gajian, iya Pak, iya Tuan, iya Om. Halus, saudara, nganggu pada lari dia busuknya minta ampun, tapi kita boleh buat dia butuh uang ya, saudara ya. Sehingga kelihatannya dia halus. Lalu suami-suaminya akhirnya sama pembantunya. Banyak terjadi ya, saudara. Suami-suami itu akhirnya jatuh ke pelukan pembantu. Karena pembantunya lebih bersahaja, pembantu mana ada bersahaja tulus menor-menor kayak istrinya yang enggak. Kenapa nggak mau sama istrinya yang menor-menor cantik itu? Enak. Sama pembantunya malah awet, saudara ya. Ajaib ya, saudara ya. Sampai punya anak segala macam. Aduh. Karena itu, saudara, kesederhanaan. Sebenarnya sebagian pada umumnya ya, sebagian besar pria-pria lebih suka dengan wanita yang bersahaja, yang santun, bukan santun yang dibuat-buat tapi alami, ya. Ya entah mengapa, karena ada sesi tadi Indonesia, saudara, sesi tadi Indonesia, karena kultur. Karena kulturnya di Indonesia itu laki-laki itu mudah minder, ya. Makanya akhirnya jatuhnya sama pembantunya. Kebanyakan akhirnya selalu celutak. Makanya saudara, kalau punya pembantu rumah tangga jangan yang cantik, simbok-simbok aja, saudara. Jadi kalau suamimu mau sama simbok itu, jadinya kamu nggak punya saingan di rumah, punya babysitter jangan yang cantik, saudara. Makanya nggak usah punya pakai babysitter lah. Makanya baik-baiklah sama orang tuamu. Jadi orang tuamu nih kayak Pak HW ini masih ngomong cucu, tapi jangan disuruh nyuci popok, saudara. Jangan. Pembantu yang disuruh nyuci, anak dirawat sama orang tua atau sama kakek neneknya, pembantunya suruh nyuci, saudara. Kalau kamu punya babysitter jelek, kamu nggak suka ya kan? Punya yang cantik, nanti malah bukan cuma ngomong anakmu, ngomong suamimu juga, repot, saudara. Ya, istri-istri ini hari ini memang saat itu buat istri, saudara ya, yang suami-suami dengerin aja. Bukan, suami kan pada mulai begitu. Tapi istri-istri, ya, mulai makan makanan rohani, tempat karaktermu, belajar, memahami buah roh, hidup melekat sama Tuhan, supaya muncul buah-buah roh dalam hidupmu, buah jiwa-jiwa dan buah karakter. Ya, terus melekat. Ya, sehingga tiap hari hidupmu makin lama makin seperti Kristus. Waduh, dijamin suamimu itu kesengsem, bisa bucin, saudara, sama kamu tanpa harus pakai rambut badai, ya. Tapi juga mandi dong, jangan nggak mandi, masa 3 hari nggak mandi, mau bucinnya kayak apa ya? Waduh, mumet, saudara. Mau 3 hari nggak mandi. Saya saja di Eropa ya sehari masih minimum sekali mandi. Kata Pak Awe, jangan 2 hari sekali mandi itu, tiap hari nanti tidak baik buat kulit, karena kering kan, dingin banget di sini memang ya, saudara ya. Ya cuman lah gimana, saya kalau tiap hari tidak mandi nggak bisa tidur, saudara. Kita tiap hari pasti biarpun sekali masih mandi, saudara ya. Ya, sekali. Cuman kata Pak Wen jangan ya. Biasanya kalau dari Indonesia baru datang memang begitu ya, karena nggak tahan kalau nggak mandi, nggak biasa. Kalau di Indonesia Anda jangan nggak mandi, saudara. Tiap hari harus mandi Anda kalau di Indonesia itu. Bau. Ya, apalagi Anda yang jangan sampai suamimu mencium parfum yang wangi, yasmin, apalagi bau yang apa namanya?
Parfum-parfum yang mahal itu di rumah mabui iwak asin, saudara. Mumet ya. Kalau mending saya suka bau bawang putih, bau ikan asin, bau terasi, saudara. Mumet, saudara. Mumet. Ya, jangan sampai begitu, itu mandek lewatan namanya. Mana mau karaktermu seperti malaikat sekalipun. Aduh, saudara, saya suaminya mumet. Iya, saya suka, saya sayang sama kamu. Aduh, tapi pusing. Aduh, ya jangan, saudara ya. Karakter utama ya. Kalau karaktermu itu luar biasa sekali. Suamimu cinta, anakmu cinta. Ya, buah roh itu, saudara, harus ada tiap hari. Amati hidupmu, ya, berlaku, ya, jangan pura-pura. Berlaku itu lakukan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lakukan diakonia yang kencang. Ibu-ibu, kamu pengen punya karakter yang baik, mulailah dari diakonia. Dan kalau diakonia jangan pamer, ya. Kalau diakonia itu jangan dipamer-pamerin, jangan sambil pakai baju mewah, nanti dikeroyok kamu, nanti mampus dikeroyok di tengah jalan. Makanya pakai baju yang sederhana. Di mobilmu tiap hari itu ya, siapin nasi bungkus, ya kan. Kalau misalnya nggak nasi bungkus ya, pokoknya diakonia tiap hari, ya. Usahakan kamu lihat orang tuamu, jangan sampai orang tuamu nggak kopen, jangan sampai keponakanmu tuh nggak diopeni, saudara, nggak dirawat. Jangan sampai keponakanmu nggak bisa bayar sekolah padahal kamu punya uang. Saya senang sekali ya, ada beberapa teman, ada sahabat-sahabat kita, saya senang dengar cerita. Mereka, wah Pak, kalau cerita keponakan saya semua Pak yang bayari Pak sekolahnya. Dalam hati saya ya, makanya suamimu dulu kesengsem banget sama kamu. Serius, saudara ya, saya ngamatin yang di Eropa ini ya, para ibu-ibu yang ngerawat keluarganya dengan ya, nggak hitungan, nggak sampai, mungkin nggak mau tahu, mungkin saya rawat ya. Saya lihat suaminya kebanyakan sayang sama dia dan takut kehilangan dia, saudara. Saya bisa memaklumi, saudara, karena biasanya orang-orang ini ya terus punya apa namanya, karakter yang baik juga. Ya walaupun dia mungkin keras apa, tapi dia pasti punya kayak, karena dia terbiasa merawat, dia punya rasa tanggung jawab. Jangan sampai ya hidupmu nggak jadi berkat, saudara. Ya, mulailah dengan berdiakonia. Lalu Anda tiap hari Anda amati dari karakter, dari diakonia akan membuka, ya, akan membuka apa namanya, kecantikan batiniah yang lain. Jangan pendendam, mulai belajar mengampuni, mulai belajar ikhlas. Ya saya tahu kamu beberapa orang perempuan ini ya, ibu-ibu kolerik. Belajar, ya, mulai belajar ngerem, ngalah, mulai belajar ngalah. Suamimu kaget nanti. Ya, wah kalau ngalah suami saya ngelunjak Pak. Oh iya, jangan berpikir begitu. Anda melakukannya bukan karena suamimu, Anda melakukannya karena Tuhan. Sehingga suatu mungkin suamimu benar-benar ngelunjak. Saya nggak bilang nggak mungkin ya. Aduh, emang kenyataannya biasanya begitu. Udah ngalah malah ngelunjak suaminya. Kayak saya kan juga sama, tahu diri juga saya, saudara ya. Sama, saudara, di mana-mana orang sama. Tapi lakukanlah buat Tuhan. Kalau kamu lakukan dengan konsisten, kamu akan menantang suamimu dan anak-anakmu. Itu banyak orang ngeremehin ya, kecantikan batiniah. Orang banyak, aduh, saya ingat bahkan di gereja orang meremehkan ya, saudara ya. Saya nggak berkata Anda nggak boleh pakai perhiasan, boleh. Tapi jangan yang kriwal-kriwil, nggak karu-karuan, saudara. Ya, perhiasan yang paling benar adalah ya hatimu yang penuh dengan kemuliaan surga, saudara. Serius ya, ketika Anda cerita surga dengan segala kemuliaan, segala keindahannya, itu adalah hatimu, ya, adalah karaktermu yang seperti permata brilian, ya, yang seperti emas murni, saudara. Bukan sepuhan. Ketika surga cerita tentang emas, berlian, batu krisopras, segala macam itu, saudara, berlian-berlian, itu adalah cerita karaktermu dan cerita tentang hatimu yang murni, saudara. Ya,
Bukan kayak Islam diajari, oh nanti yang perempuan dikasih berlian, yang laki-laki dikasih pewek, saudara. Mau edan, saudara, surga ada wong edan, saudara. Yang namanya surga, ketika surga cerita kain lenan putih bersih, itu cerita tentang diakoniamu yang murni. Ketika cerita emas berlian yang dihamparkan di sepanjang jalan di mana, itu adalah cerita tentang kehidupan karaktermu, hatimu, saudara. Karena surga itu mulainya dari sekarang. Surga itu mulainya dari hari ini. Maka ibu-ibu, ya, kamu pengen bahwa surga rumahmu mulai dari sekarang, ya. Bukan surga di telapak kaki ibu, saudara. Salah, saudara. Kalau surga di telapak kaki ibu, nanti dia nginjak suaminya yang lunjak, saudara. Iya kan? Surga itu bukan di telapak kaki ibu, saudara. Ya, tetapi surga itu ada di hati seorang ibu yang penuh welas asih. Bukan di telapak kakinya. Injak. Surga itu ada di hati seorang ibu yang penuh pengampunan, yang sabar, yang selalu mengayomi, yang lembut. Ya, wah kalau gitu Bu Lianti nggak bisa dong. Oh, kan bisa. Lembut itu bukan kayak orang Jawa. Jadi biar Bu Lianti pun ya tetap bisa. Walaupun Bu Lianti suruh lemah lembut. Waduh. Dan Yesus datang di malam, saudara, ya. Maksudnya bukan begitu lemah lembut, bukan. Ya, lemah lembut itu, ya, kamu nggak ofensif gitu loh, nggak suka menghakimi orang lain. Nggak, apa namanya, menunjukkan pamer kamu tuh lebih hebat dari orang lain. Lemah lembut itu mudah diajar. Lemah lembut itu mau mengalah. Ya, kalau orang kayak liso-liso ya jangan disuruh lemah lembut, saudara. Begitu lemah lembut, Tuhan Yesus malamnya langsung datang gitu, saudara. Jangan begitu ya, saudara, ya. Kita tahu, ya, emas permata itu adalah hati nurani kita yang murni, karakter kita yang diubahkan oleh Tuhan, dan buah roh itulah, ya, kain lenan putih yang halus adalah diakonia kita setiap hari. Jadi keindahan surga itu yang ada dimulai dari sekarang, dari hati seorang istri, ya. Di kapan-kapan kita belajar tentang suami, ya, waktunya nggak cukup, wah, nggak cukup, soalnya kalau cerita cukup nanti kita cerita tentang suami kapan-kapan, ya, saudara, ya. Tuhan Yesus memberkati.